Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya ilmiah. Kelompok 5 beranggotakan pertama saya Nabila Fitri dengan BP 1910 211055 dengan rekan saya Al-Azhar Juliat dengan nomor BP 2011513012 dan rekan saya satu lagi. Saya Alvin Dwi Julianda dengan nomor BP 1910 211035. Baiklah, untuk materi pertama mengenai definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI yaitu karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut para ahli, pertama menurut Sujiman dan Sugono, tahun 1991, karya ilmiah adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Suryam Sumantri, tahun 1995, dalam Finoza 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran, keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Mengenai jenis-jenis karya ilmiah akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Alvin. Kepada Alvin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah, yaitu karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyajikan fakta secara objektif dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Contoh dari karya ilmiah ini yaitu makalah, skripsi, dan kertas kerja. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini yaitu sistematis, logis, objektif, netral, dapat menyajikan fakta, tidak pleonastis, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Yang kedua yaitu karya semi-ilmiah yang disebut juga dengan ilmiah populer, yaitu karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Jadi, karangan semi-ilmiah ini yaitu karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Contoh dari karya semi-ilmiah ini yaitu artikel, editorial, dan opini. Ciri-ciri dari karya semi-ilmiah ini yaitu gaya bahasa formal dan populer, melebih-lebihkan sesuatu, ditulis berdasarkan fakta pribadi, mementingkan diri penulis, usul-usulan bersifat argumentatif, fakta yang disimpulkan subjektif, dan bersifat persuasif. Yang ketiga yaitu karya non-ilmiah, yaitu karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah ini tidak perlu didukung fakta umum dan kebanyakan bersifat fiktif. Contoh dari karya non-ilmiah ini yaitu dongeng, cerpen, drama, dan novel. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah ini yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, tidak memuat hipotesis, bersifat persuasif, gaya bahasanya konotatif dan populer, penyajian yang dibarengi dengan sejarah, tidak bersifat imajinatif, dan situasinya didramatisir. Sekian.
Mika, Kak. Baiklah, mengenai penyajian berikutnya mengenai contoh karya ilmiah akan dipaparkan oleh Fadlan. Kepada Fadlan dipersilakan. Contoh karya ilmiah. Yang pertama contoh karya ilmiah terpapar di sini bab 1, bab 2 dan diakhiri dengan penutup yang membuktikan kalau karya ilmiah itu sistematis. Dan karya ilmiah harus terbukti faktanya dan logis. Selanjutnya karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah menggunakan bahasa populer yang di sini kami memaparkan sebuah artikel tentang gempa Mentawai mampu picu gempa lebih besar Andri Haryanto. Di sini terpapar kalau sebuah opini orang yang membuat artikelnya. Selanjutnya karya non ilmiah. Karya non ilmiah ini contohnya ada dongeng, novel, dan cerpen. Biasanya non ilmiah ini bersifat imajinatif dan sebuah karangan fiktif. Baiklah, materi selanjutnya mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Perbedaan ketiga jenis karya ilmiah ini bisa dilihat dari segi aspek. Yang pertama, sistematika. Karya ilmiah disusun dengan teratur, memuat kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sedangkan karya semi ilmiah tidak terikat pada sebuah sistematika tulisan, dan karya non ilmiah tidak terikat pada sebuah sistematika tulisan. Dalam segi diksi, karya ilmiah membentuk suatu gagasan yang tepat dan cenderung resmi, tidak bertele-tele dan mudah dimengerti. Karya semi ilmiah gaya bahasanya cenderung formal atau resmi, namun terkadang diikuti oleh kata-kata populer. Untuk karya non ilmiah, gaya bahasanya konotatif dan populer. Persamaan dari ketiga jenis karya ilmiah ini yaitu dari segi ejaan dan kata hubung, sama-sama menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan poedik. Dari segi sifat, karya ilmiah bersifat objektif dan didukung oleh argumen yang kuat dan logis. Karya semi ilmiah, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Karya non ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi, bersifat subjektif dan cenderung imajinatif. Untuk contoh karya ilmiah sendiri yaitu laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Contoh dari karya semi ilmiah yaitu artikel, resensi, resum atau ringkasan, dan sinopsis. Contoh dari karya non ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Baiklah, itulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.